Saya akan mencoba menanggapi eh, tanggapan ataupun pandangan dari Saudari Putin Nabila. Ya, Putin mengatakan bahwa politik internasional Rusia dapat dipahami melalui pemahaman realis. Doktrin yang menggambarkan perilaku negara dalam hal memaksimalkan keamanan, kepentingan diri sendiri, dan aktor rasional. Namun Rusia, Putin tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dari sudut pandang realis saja. Wacananya tentang Ukraina telah mengambil dimensi lain yang luput dari pembacaan tradisionalis semacam itu. Mungkin lebih terbuka untuk mempertimbangkan pendekatan konstruktivis untuk krisis Rusia-Ukraina, karena mempertimbangkan dimensi budaya, sejarah, dan sosial dalam politik internasional, sementara realisme dapat menangkap dimensi ekonomi dan keamanan untuk perang dan perdamaian di antara negara-negara. Konstruktivisme memperkaya pemahaman tentang perilaku negara dengan menangkap faktor non-material dan sosial yang terlewatkan oleh teori hubungan internasional lainnya. Identitas adalah fenomena sosial yang kompleks secara inheren. Ini multifaktor, dinamis, hibrida, dan terus berubah. Mereduksi identitas menjadi satu faktor sementara mengesampingkan faktor lain yang sama pentingnya hanyalah memainkan politik identitas. Keretakan Rusia Barat terutama ditangkap dalam keinginan untuk mempengaruhi identitas nasional Ukraina demi keuntungan mereka sendiri. Bagaimana menurut teman-teman lain dan atau Pak Ramdan? Baik, tanggapan yang sangat bagus dari Putih terkait dengan konflik Rusia-Ukraina, bahwa konflik ini tidak hanya dapat dipandang melalui pendekatan tradisionalis, dalam hal ini adalah realisme atau neorealisme, tetapi sudut pandang yang lain atau pendekatan yang lain juga bisa digunakan seperti konstruktivisme. Ya, konstruktivisme ini kita tahu ada tokohnya dua. Yang pertama adalah Nicholas Onuf, yang kedua adalah Alexander Wen. Kalau Alexander Wen, dia melihat bahwa untuk membaca satu fenomena melalui pendekatan konstruktivisme itu dapat menggunakan beberapa indikator. Misalnya seperti indikator identitas, indikator ide, kepentingan nasional, ya. Sementara Nicholas Onuf melihat bahwa konstruktivisme dapat digunakan menggunakan indikator norma, ya, bahwa negara itu digerakkan oleh norma internasional. Itulah kira-kira. Nah, sekarang kita lihat misalnya untuk konflik Rusia Ukraina ini menggunakan pendekatan konstruktivisme ala Alexander Wen, bahwa kita tahu, kita melihat, kita mengamati dari statement yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, bahwa serangan Rusia kepada Ukraina, operasi militer khusus Rusia kepada Ukraina, ya, bukanlah untuk menjatuhkan atau menghancurkan Ukraina. Itu pada awal-awal invasi seperti itu dia mengatakan, tapi lebih karena ada faktor secara tersirat adalah pertembungan atau benturan budaya antara budaya Rusia, ya, atau kedikdayaan masa lalu Rusia dengan upaya Presiden Zelensky, Presiden Rusia Ukraina Zelensky, yang mencoba mendiskriminasikan orang-orang Rusia ataupun bahasa Rusia. Ya, bahkan rencana Ukraina untuk bergabung kepada NATO, ya, kepada Barat, itu dipandang oleh Rusia bukan hanya ancaman terhadap keamanan nasional, tetapi juga ancaman terhadap identitas, ya, identitas dan budaya daripada Rusia. Karena di Ukraina itu menurut Putin, ya, berdasarkan analisis dan intelijen Rusia, keberadaan neo-Nazi di Ukraina itu, ya, itu telah mendiskriminasikan orang-orang atau warga Ukraina yang pro terhadap Rusia. Bahkan bahasa Rusia pun dilarang di sana, gitu ya. Bahkan ada fenomena misalnya pada awal-awal invasi itu kan, sejumlah orang atau sekitar 1 juta orang lebih, ya, yang mengungsi keluar dari Ukraina. Tapi bagi warga Ukraina yang bukan asli Ukraina atau bukan pribumi, melainkan keturunan dari Asia, itu mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari negara-negara tetangga seperti itu. Ya, bahkan neo-Nazi yang dituduh oleh Rusia adalah kelompok fasis yang menganggap bahwa ras kulit putih itu lebih dominan, lebih superior daripada bangsa lain. Nah, ini adalah beberapa argumentasi yang kita tangkap dari pernyataan Putin ketika awal-awal dia melakukan invasi ke Ukraina. Jadi ada dimensi budaya di sana, ada dimensi pertarungan budaya, bahwa
Rusia bukan terancam secara militer oleh kehadiran Ukraina, bukan, tetapi Ukraina yang berniat berencana bergabung kepada NATO secara keanggotaan secara militer itu juga berdampak terhadap ancaman terhadap Rusia, ancaman terhadap budaya Rusia, terhadap identitas Rusia. Karena itu dia melakukan serangan sebelum dianggap oleh Putin sebelum semuanya berakhir atau terlambat. Ini. Jadi memang ada politik identitas yang yang tersirat dalam pertempuran dalam konflik Rusia dengan Ukraina. Identitas satu sisi Rusia mempertahankan identitasnya sebagai kekaisaran Tsar, pewaris kekaisaran Tsar, ya kan, yang menurut mereka Rusia adalah identitas sebagai kepentingan nasional yang harus dipertahankan. Nah, sementara NATO bukan hanya sebagai sebuah aliansi kekuatan atau aliansi keamanan, tapi NATO juga membawa identitas Barat yang itu mengancam pada keamanan nasional, juga pada identitas Rusia. Ya, makanya ketika tahun 97 atau 96, ya tidak lama setelah Perang Dingin berakhir, kan Rusia itu pernah menyatakan atau menawarkan diri untuk bergabung kepada NATO, kepada Barat lah. Artinya Rusia berpikiran untuk tidaklah menyudahi pembagian atau dikotomi antara Barat dengan Timur, karena menurut Rusia, menurut Putin ketika itu ya Rusia adalah bagian daripada Eropa. Karena itu ya tidaklah salah kalau kemudian Rusia adalah bagian daripada Barat. Tetapi tawaran Putin itu ketika menawarkan bergabung kepada NATO kepada Bill Clinton, itu ditolak oleh Clinton. Ya, bahasa sederhananya adalah jika kemudian Rusia bergabung kepada NATO, lalu untuk apa NATO dibuat gitu. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengklaim bahwa Amerika Serikat selalu menegaskan tidak mungkin Rusia bergabung ke NATO. Hal tersebut disampaikan Peskov menanggapi komentar mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Pada 7 April lalu, Clinton menulis kolom untuk The Atlantic yang menyatakan bahwa pemerintahannya selalu membuka pintu NATO untuk Rusia. Pernyataan atau sikap penolakan dari NATO atau dari Amerika untuk terkait dengan bergabungnya, rencana atau niat bergabungnya Rusia kepada blok NATO, blok Barat, itu menggambarkan, menunjukkan bahwa memang ada pertentangan secara laten antara Timur dengan Barat, terutama antara Rusia dengan Barat. Jadi konflik hari ini yang terjadi di Ukraina sebetulnya bukan hanya sekedar konflik militer, tapi mempertaruhkan identitas ya, antara Timur yang direpresentasikan oleh Rusia, Timur daripada Eropa, yang berhadapan dengan identitas Barat, identitas NATO ya, dan seterusnya. Itu kira-kira ya, saya hanya melengkapi saja tanggapan daripada Putih. Berikutnya ada tanggapan juga pertanyaan dari Ainul Yakin. Apakah kemungkinan nanti Ukraina akan bersatu dengan Rusia? Atau apakah dengan adanya konflik ini pemimpin Ukraina menyerahkan kekuasaan kepada Rusia demi kepentingan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ukraina? Saya membacanya sepertinya akan jauh dari harapan itu ya. Kenapa? Karena sudah 3 bulan ya, 24 Februari, 24 Maret, 24 April, sudah hampir lebih kurang 3 bulan lah ya, Rusia melakukan operasi militer khusus invasi kepada Ukraina, dan kita melihat ada beberapa perkembangan perubahan pola pada serangan Rusia kepada Ukraina. Dari upaya kemudian menjatuhkan Kiev, kemudian gagal, kemudian pada tahap berikutnya, tahap kedua, Rusia menerapkan operasi sebagaimana dia membombardir Suriah, melakukan bombardir terhadap kota-kota di Ukraina menggunakan rudal-rudal jarak jauhnya. Kemudian sekarang mereka beralih ke timur ya, untuk menguasai Donbas, wilayah Ukraina Timur, dan Putin mengklaim 20% wilayah timur sudah dikuasai, termasuk Mariupol gitu kan. Nah, dan hari ini sebenarnya kalau kita melihat ya, terjadi yang namanya transformasi atau pergeseran dalam konflik ini. Jika di awal ya narasi kampanyenya adalah Rusia menghadapi Ukraina, maka hari ini sebetulnya sudah bergeser, bukan hanya menghadapi Ukraina, tetapi dalam banyak statement, dalam banyak pernyataan resmi dari pemerintah Rusia ya, yang dihadapi Rusia itu sekarang adalah NATO atau Barat. Dan kita tahu bahwa beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir ya, itu Rusia, kemudian Jerman, Amerika kan terus-terusan memberikan bantuan militer dan keuangan bagi Ukraina. Bahkan Jepang juga demikian, memberikan bantuan kemanusiaan.
Terakhir statement daripada Boris Johnson ya, Perdana Menteri Inggris ya, yang mengirimkan satu regu dari pasukan khususnya SAS ke Ukraina, yang kemudian dianggap oleh Rusia itu sebagai intervensi terlalu dalam, dan Rusia mengatakan bahwa kehadiran pasukan Inggris di Ukraina sebagai target sah gitu. Bukan hanya pasukan Inggris, tapi juga peralatan perang Inggris juga sudah masuk ke Ukraina, dan Rusia pun juga mengancam akan melakukan serangan terhadap situs-situs vital dari Inggris ya, melalui rudal jarak jauhnya. Bukan hanya itu, bahkan ada dua negara, Polandia dengan Bulgaria, sudah diputus saluran pengiriman gasnya dari Rusia karena kedua negara tersebut menolak untuk membayar pembayaran gas menggunakan rubel, sementara beberapa negara yang lain akhirnya tunduk menggunakan rubel. Artinya dimensi perangnya sudah bergeser, sudah semakin luas pada bukan hanya perang militer tapi juga perang ekonomi, dan aktornya pun bergeser, bukan hanya menghadapi Ukraina ya, yang dihadapi Rusia adalah menghadapi NATO. Bahkan Rusia menantang, kan gitu kira-kira. Amerika pun menantang. Ya, dugaan saya ke depan ya, bukanlah Ukraina akan bersatu kepada Rusia atau menyerah, bahkan Ukraina ini akan menjadi medan tempur ya, ya. Jadi yang dilakukan oleh NATO hari ini adalah bagaimana melokalisir medan tempur itu adalah hanya pada Ukraina, meskipun nanti aktor perangnya itu adalah bukan lagi Ukraina dengan Rusia, tapi boleh jadi negara-negara lain ya, mungkin Jerman, mungkin Inggris, mungkin Prancis. Tetapi yang dilakukan oleh NATO hari ini adalah bagaimana melokalisir medan tempur, medan peperangan itu hanya pada Ukraina. Ya, mengaca pada Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama yang awalnya hanya di wilayah Austria-Hungaria, kemudian bergeser menjadi hampir ke semua negara Eropa, bahkan keluar Eropa sampai ke Asia Pasifik. Nah, Amerika kemudian dengan Eropa tidak ingin kemudian Perang Dunia Ketiga itu mengulang Perang Dunia Kedua, di mana wilayah peperangan itu kemudian keluar daripada Ukraina. Itu yang bisa dibaca kenapa negara-negara NATO ya memilih tidak melakukan serangan langsung kepada Rusia, tetapi mereka mengirimkan senjata-senjata mereka, ya, mengirimkan pasukan mereka dan bantuan keuangan mereka itu ke Ukraina. Ya, sebetulnya bertempur hari ini bukanlah antara Rusia dengan Ukraina, tetapi antara Rusia dengan Barat atau dengan NATO. Nah, itu kalau misalkan ditanya apakah Rusia akan bergabung dengan Ukraina atau tidak, kalau saya akan meragukan bahwa Ukraina itu akan bergabung atau menyerah kepada Rusia, karena Ukraina sekarang menjadi medan tempur, menjadi battleground antara NATO Barat dengan Rusia. Nah, tentang tanggapan Ainul Yakin ya, ini sama seperti tanggapan Putin yang di awal, bahwa ini adalah pertarungan politik identitas. Pada awalnya adalah identitas Rusia yang kemudian didiskriminasikan oleh Zelensky di Ukraina. Namun berkembang ketika kemudian Rusia menghadapi NATO, maka yang dilakukan oleh Rusia adalah menghadapi hegemoni global yang selama 70 tahun ini ya, hegemoni global itu adalah Barat gitu. Tatanan global itu adalah Barat. Jadi yang dihadapi oleh Rusia hari ini adalah menghadapi hegemoni global gitu. Ini kita bisa baca dari pernyataan Putin ya, ketika menyerang Barat. Juga ada pernyataan beberapa pemimpin negara di Afrika ya, termasuk juga beberapa di Asia, yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rusia adalah pada dasarnya melawan hegemoni global, dan itu menjadi poin dukungan bagi beberapa pemimpin di Afrika, karena selama ini tidak ada berani yang menghadapi hegemoni global. Kalaupun ada, dilakukan oleh kelompok-kelompok non-state, misalnya seperti Al-Qaeda gitu ya, yang menghadapi menentang atau melawan hegemoni global Barat gitu. Tapi mereka juga melakukan penyerangan terhadap simbol-simbol Barat, dan itu mengakibatkan korban sipil yang cukup tidak sedikit lah gitu kira-kira. Dan lokus serangannya itu sporadis ya, menyebar. Nah, hari ini yang dilakukan perlawanan terhadap hegemoni Barat itu adalah bukan non-state actor tapi state actor, Rusia.
Jadi kalau sebelumnya adalah mainstream actor seperti misalnya adalah Al-Qaeda, ya kelompok-kelompok seperti itu gitu kan. Nah, hari ini yang melakukan perlawanan terhadap hegemoni barat itu adalah negara Rusia seperti itu. Dan kita tidak tahu ke depan apakah kemudian pertempuran atau clash of civilization ini tetap dipertahankan oleh hegemoni barat dengan Amerika dan sekutunya, ataukah kemudian Rusia berhasil ya mengalahkan hegemoni barat melalui peperangan di Ukraina. Kita nggak tahu ke depannya. Yang jelas ini eskalasinya masih akan panjang, boleh jadi akan melebar, dan tidak tertutup kemungkinan ya bahwa ancaman Putin akan menggunakan rudal berhulu ledak nuklir itu akan dilakukan. Kalau kemudian ada salah satu anggota negara saja, misalkan Rusia, memulai untuk menggunakan nuklir, maka bukan tidak mungkin Inggris atau mungkin Israel atau mungkin Amerika juga akan terpancing menggunakan nuklir. Maka perang dunia ketiga tidak terhindarkan, bahkan lebih dahsyat daripada perang dunia kedua. Demikian kira-kira.